Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani Azahara Aindi Putri dengan NIM A11 2024 15820. Saya akan mempresentasikan proyek UAS saya yang dirancang dengan sistem basis data perpustakaan Udinus. Pengelolaan data inventaris akademik pada instansi pendidikan tinggi memerlukan akurasi tingkat tinggi. Universitas Dianuswantoro memiliki ribuan anggota aktif yang memerlukan akses sirkulasi buku setiap hari. Skala operasional yang besar ini menuntut ketersediaan arsitektur basis data relasional yang mampu mengotomatisasi seluruh aturan bisnis sirkulasi secara kaku. Melalui otomatisasi ini, celah kesalahan manusia dalam pencatatan transaksi maupun kalkulasi denda administratif dapat direduksi secara signifikan. Proses bisnisnya dimulai dari mahasiswa datang ke loket, petugas memvalidasi kartu tanda mahasiswa untuk mendapatkan NIM, lalu mengidentifikasi buku berdasarkan kode inventaris. Petugas memasukkan kedua data tersebut ke sistem untuk mencatat tanggal pinjam. Ada 5 aturan utama yang saya terapkan, yaitu yang pertama, kapasitas maksimal pinjam adalah 5 eksemplar. Kedua, durasi pinjam adalah 14 hari. Ketiga, denda keterlambatan adalah 500 perak per hari. Keempat, ada denda wajib tercatat secara otomatis. Kelima, ada mekanisme backup data harian. Terdapat 6 entitas utama yang saling berelasi, yaitu pertama ada tabel kategori, kedua tabel buku, ketiga buku fisik, lalu selanjutnya tabel anggota, tabel peminjaman, dan juga terakhir tabel denda. Relasi antar entitasnya adalah yang pertama itu kategori ke buku itu satu ke banyak. Satu kategori bisa menampung banyak judul buku. Yang kedua itu buku ke buku fisik juga satu ke banyak. Satu judul buku bisa memiliki banyak eksemplar fisik di rak. Yang ketiga yaitu anggota ke peminjaman itu satu ke banyak. Satu NIM bisa meminjam berkali-kali. Selanjutnya, buku fisik ke peminjaman juga satu ke banyak. Karena satu eksemplar bisa dipinjam berkali-kali sepanjang riwayat. Dan terakhir, peminjaman ke denda itu satu ke satu. Satu transaksi peminjaman yang terlambat hanya akan memicu satu denda. Di sini saya pastikan struktur ini sudah memenuhi 3 NF. Pertama, 1 NF, semua atribut bernilai atomik. Kedua, 2 NF, atribut non-kunci bergantung penuh pada primary key. Ketiga, 3 NF, saya hilangkan ketergantungan transitif dengan memisahkan nama kategori ke tabel tersendiri. Untuk implementasi data definition language, saya membuat 6 tabel. Dalam pembuatan tabel ini, saya menggunakan tipe data enum pada kolom status, ketersediaan, dan status bayar untuk mengunci nilai input agar sesuai standar. Selain itu, saya menerapkan klausa foreign key pada setiap relasi untuk menjamin konsistensi referensi antar tabel. Misalnya, pada tabel peminjaman, ada foreign key yang merujuk ke NIM anggota dan kode inventaris buku. Saya mengisi data pada setiap tabel dengan 10 record. Untuk data buku, saya mengambil data real dari foto koleksi perpustakaan Udinus seperti yang berjudul Gajah Mada Muda Keliling Dunia. Selanjutnya ada The Hen Who Dreamed She Could Fly. Yang ketiga ada Dealer Good, toko penjual mimpi. Dan terakhir ada Toto-chan. Untuk data anggota, yang pertama ada saya sendiri dan selanjutnya adalah anggota fiktif. Di sini saya coba mendemonstrasikannya melalui XML. Ketika saya ketikkan perintah untuk menampilkan tabel, saya mengambil contoh pada tabel anggota. Bisa dilihat pada layar, sudah terisi 10 data sesuai yang saya sebutkan tadi. Saya juga sudah melakukan update nomor telepon untuk anggota pertama dan menghapus satu data buku yang tidak tersedia, yang semuanya sudah saya dokumentasikan di laporan. Saya membuat 2 fungsi. Fungsi pertama adalah hitung denda, yang menghitung denda secara matematis. Jika tanggal pengembalian melewati tanggal kembali, fungsi ini menghitung selisih hari lalu dikalikan 500 perak. Fungsi kedua adalah total buku dipinjam, yang menghitung berapa buku aktif yang sedang dipinjam oleh seorang anggota dengan memfilter tanggal pengembalian yang masih 0. Saya membuat 4 trigger. Yang pertama itu trigger validasi peminjaman bekerja sebelum insert.
Trigger ini memastikan anggota tidak meminjam lebih dari 5 buku. Kedua, ada kurangnya stok buku, bekerja setelah insert, mengubah status buku menjadi dipinjam. Ketiga, ada tambah stok buku, bekerja setelah update, mengembalikan status menjadi tersedia jika dikembalikan. Terakhir, ada hitung denda otomatis. Bekerja setelah update untuk langsung memasukkan data denda ke tabel denda jika ternyata terlambat. Selanjutnya, ada 2 prosedur. Pertama, ada tambah peminjaman. Itu otomatis menghitung tanggal kembali 14 hari ke depan dan langsung mengunci status buku. Kedua, ada proses pengembalian, memulihkan status buku dan secara otomatis memanggil fungsi hitung denda untuk mencatat dendanya. Saya akan mendemonstrasikan fitur cash statement di view. Saya jalankan query select bintang from view riwayat peminjaman. Pada layar muncul status yang bervariasi, ada yang belum dikembalikan, dan ada yang tepat waktu, serta ada juga yang terlambat. Ini membuktikan logika cash berjalan sempurna untuk menentukan status transaksi. Saya menerapkan manajemen transaksi untuk menjamin proses peminjaman berjalan atomik. Dalam transaksi sukses, saya menggunakan start transaction, kemudian insert peminjaman dan update status buku, lalu diakhiri dengan commit. Namun, di sini yang lebih penting adalah simulasi kegagalan. Sekarang saya coba meminjam buku dengan kode inventaris INV007. Kita tahu bahwa kode tersebut saat ini berstatus dipinjam. Saat saya jalankan perintah insert-nya, muncul error merah bertuliskan buku sedang dipinjam. Ini membuktikan trigger validasi saya bekerja. Karena gagal, transaksi otomatis dibatalkan dan tidak merusak data. Lalu saya jalankan rollback untuk memastikan sistem kembali aman. Untuk keamanan data, saya membuat 3 user, yaitu yang pertama ada admin purpose, memiliki akses penuh atau all privilege. Kedua ada petugas, hanya bisa melakukan select, insert, update, dan juga delete pada tabel transaksi dan anggota. Yang terakhir ada pengunjung, hanya bisa select pada tabel buku. Saya sudah verifikasi menggunakan perintah show grants, dan output di laporan menunjukkan hak akses sudah sesuai dengan ketentuan. Untuk administrasi, saya menyiapkan perintah backup menggunakan MySQL untuk mencadangkan database dan perintah MySQL untuk merestorisasi jika terjadi kegagalan sistem. Saya juga menyiapkan query untuk mendeteksi data kosong atau null, seperti peminjaman yang belum dikembalikan atau judul buku yang kosong. Jika ditemukan judul buku null, saya buatkan query perbaikan untuk mengubahnya menjadi judul tidak diketahui. Arsitektur basis data database UAS 15820 telah berhasil diimplementasikan secara utuh. Kombinasi fungsi custom, pemicu, prosedur tersimpan, dan juga indeks telah berhasil menciptakan sistem yang konsisten dan berkinerja baik. Mekanisme transaksi dengan commit dan juga rollback juga menjamin integritas data dari kegagalan sistem. Dengan adanya pembagian hak akses melalui 3 user yang berbeda, keamanan data perpustakaan pun terjaga. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah dalam penjelasan, terima kasih.